Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Mengaji kitab Bulughul Maram juz 1 dengan hadis nomor 19 pada kitab matan, pada kitab syarah adalah hadis nomor 24 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'labah al-Khushani, dari Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Abi Sa'labah al-Khushani, qultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna satune ingsun iku bi ardin, iku tetep ing dalem bumi. Biardi kaumin iku tetep ing dalem bumine kaum. Biardi kaumin iku tetep ing dalem bumine kaum. Ahli kitabin ya ahli kitab. Afana kulu ana toh kenging madang sapa ingsun fi aniyatihim ing dalem wadahe ahli kitab. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi, la taqulu ampun madang sira kabeh fiha ing dalem aniyatihim illa antajidu, kejaba yenton illa alla tajidu, kejaba yento mboten nemu sira kabeh ghairaha ing liyane aniyatihim faghsilu mongko basuwa atau ngumbah sira kabeh ha ing aniyatihim wakulu lan madango sira kabeh fiha ing dalam aniyatihim. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu. Abi Sa'labah berkata, saya matur atau berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hei Rasulullah, saya ini termasuk orang yang menjadi penduduk kaum di mana kaumnya adalah ahli kitab. Apakah saya boleh memakan? Apakah saya boleh memakan di dalam wadah-wadah ahli kitab? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah kamu semua makan di dalam wadah ahli kitab kecuali tidak ada jalan lain yang kamu temukan adalah wadahnya mereka, yaitu ahli kitab. Apabila kamu makan apa yang menjadi wadah ahli kitab, maka cucilah dulu wadah tersebut, kemudian makanlah pada wadah tersebut. Ini fiqhul hadis. Pada pemahaman hadis ini pada kitab syarah, jawazu istimali awani ahli kitab ba'da ghusliya, yaitu boleh menggunakan wadah-wadah ahli kitab setelah dicuci. Yang kedua, annahyu fil hadisi lil karohati listiqdari awanihim bisa babika surati mulabasatim lin najasati. Larangan tersebut pada hadis ini adalah larangan secara makruh. Hukumnya adalah hukum makruh, bukan hukum haram. Hukumnya adalah makruh. Kenapa makruh? Menggunakan wadah-wadah ahli kitab karena wadah-wadah mereka itu dianggap sebagai barang yang kotor, karena mereka termasuk orang yang najis. Karena mereka itu termasuk orang yang najis secara syar'i. Bisa babika surati mulabasatim lin najasati, karena iltibas atau serupa bahwa mereka adalah najis secara syar'i. Terus di sini analisis lafal, yaitu ahlul kitabuhum al-yahudu wa kitabum at-tauratu. Yang dimaksud ahli kitab adalah orang Yahudi, kitab mereka adalah kitab Taurat. Wa nasara wa kitabum al-injilu, dan juga yang dimaksud ahli kitab juga adalah orang-orang Nasrani, yang kitab mereka adalah kitab Injil. Jadi yang dimaksud di sini ahli kitab adalah orang Yahudi dan orang Nasrani.
Jadi di sini Abi Sa'labah Al-Khushani ini bersentuhan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, di mana wadah-wadah mereka adalah wadah-wadah yang menjadi produk orang Yahudi dan orang Nasrani. Maka di situ Rasul menganjurkan boleh menggunakan wadah-wadah mereka dalam keadaan terpaksa atau tidak ada pilihan lain, memang harus dicuci dulu kemudian boleh baru dimakan. Ngoten nggih. Ngoten mesti temriki dalam urusan di sini adalah maka makna secara umum atau universal di sini mana ana asyari'u anil akil wa syurbi fi awanil yahudi wan nasara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kepada kita semua untuk makan dan minum yang yang wadahnya produk dari orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa ala sirrul man'i najasatun tilkal awani ghaliban di annahu layak tanawu nabi amri taharati wa najasati. Mungkin juga kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wadah-wadah mereka, karena wadah mereka ini termasuk kategori produk wadah yang kategori dari terbuat dari barang yang najis, karena mereka itu tidak ada perhatian kepada urusan suci dan urusan najis, karena wadah mereka orang Yahudi dan orang Nasrani juga berasal dari wadah yang najis. Maka ini adalah tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau dalam keadaan darurat bagaimana? Di sini kitab syarah, amma fi khalatil idhtirari fa bakhalana syari'u awaniyahum bada ghusliha bil ma'i lian lina tahaqqaqa min taharatiha. Adapun dalam keadaan darurat atau idhtirar, maka syari' yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan menggunakan wadah yang berasal dari barang yang najis setelah kemudian dicuci dulu dengan air supaya menjadi suci, karena ini adalah bagian idhtirar atau dalam keadaan darurat. Maka boleh saja menggunakan wadah yang dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan darurat, karena jelas-jelas wadah itu karena memang barang najis tidak ada pilihan lain, maka hukumnya adalah boleh. Kalau ada pilihan lain maka hukumnya tidak boleh. Artinya adalah ketika dalam keadaan normal ada pilihan kita menggunakan wadah yang suci, maka kita harus menggunakan wadah yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor kali doso, kitab syarah hadis nomor selangkung, kitab Ibanatul Ahkam syarahnya nomor 25. An Imran bin Husainin radhiyallahu anhu, saking ruya diriwayatkan apa hadis an Imran bin Husain sang Imran bin Husain radhiyallahu anhu ana nabiy saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Nah ini namine maktuf alaih. Kita jenengan tinggal dah. Ashabahu iku namine maktuf. Wa iku huruf atof mabni fathah, ashabahu maktuf. Des lafal yang jatuh setelah huruf ataf namanya maktuf, lafal yang jatuh sebelum huruf ataf namanya maktuf alaih. Jadi temeriku maktufe ashabahu, maktuf alaih an-nabiyya dadi khobarnya inna, ya, tansibul isma wa tarful khobar, dibaca nasab karena dia menjadi khobarnya anna. Ngoten nggih? Lah karena maktuf alaihnya itu adalah nasab, maka maktufnya juga dibaca nasab. Ngoten. Jadi nggak boleh wa ashabuhu. Kenapa nggak boleh? Karena wa ashabuhu itu posisinya sebagai maktuf pada maktuf alaih yang dibaca nasab. Jadi tamriku jumlah anak isimnya ana berupa maktuf dan maktuf alaih. Nabiya dan wa ashabahu sebagai isimnya anna fi mahalli nasbin li'annahu ismu anna. Dia adalah mahal nasab karena dia termasuk isimnya anna. Tawadhu iku padha wudu sapa annabiyya wa ashabahu min mazadati imra'atin musyrikatin, saking wadah lulang, saking wadah lulang kang asal sembelihane wadon, saking wadah lulang kang
asal sembelihane wadon, musyrikatin kang musyrik. Artinya adalah hadis diriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu berwudu dari wadah lulang yang berasal dari sembelihan orang musyrik, wanita yang musyrik. Ini ya. Iki mriki ceritanya ngeten. Nah, ceritanya gimana nih hadis ini? Nah, kitab sarahnya ada ini ceritanya. Jadi tak baca ya. Nanti jenengan dengarkan ini biar tahu. Sebuah hadis itu ada asbabun nuzulul hadis. Al-mana al-ijmali. Hadal hadisi qit'atun min hadisin tawilin. Walau anna Rasulullah ba'asa aliyan wa akhara ma'ahu fi ba'di aswarihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad faqatu al-ma'a faqala idhaba fabtaghiya al-ma'a. Fantolaqa falakiya imra'atan baina mazadataini min ma'in ala ba'irin laha faqala laha aina al-ma'u qalat ahdi abil ma'i amsi hadha sa'ata qala intaliki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an qala wada'an nabi bi ina'in fa faragha fi min afail mazadizataini wa nudiya fil nasi isqau wastasqau fasaqo mansaqo wastasqo mansha. Maksudnya begini. Hadis ini asbabul wurudnya ini begini. Pada hadis ini adalah bagian dari hadis panjang. Lafalnya adalah sebagai berikut bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengutus kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dan dua sahabat lain dan satu sahabat lain di dalam safarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam atau berpikiran jauh. Jadi Rasul itu mengutus Ali dan satu sahabat dalam bepergian jauhnya Rasulullah. Kemudian di saat bepergian jauh, kemudian mereka yaitu Rasul, Ali dan satu sahabat lagi tidak menemukan air atau kehabisan air. Kemudian Rasul memerintah Ali dan satu sahabat lain, pergi ambil cari air. Kemudian Ali dan satu temannya tadi kemudian bertemu seorang perempuan, di mana perempuan itu adalah perempuan musyrikah. Perempuan musyrik, dia adalah orang yang membawa air. Air itu berasal dari air itu berada di wadah lulang yang sembelihan orang musyrik. Air itu adalah air yang di atas unta orang yang musyrik tersebut. Lulang unta, air yang berada di atas lulang unta pada yang milik orang musyrik tersebut. Kemudian Ali dan temannya bertanya, mana airnya ini? Airnya mana? Ini airnya ini. Airnya ini kemarin sudah tak pakai, beberapa jam juga saya pakai. Kemudian Ali kemudian menjawab ini. Ayo kita pergi aja kepada Rasul, ini boleh nggak penggunaan air digunakan? Air itu sudah dipakai oleh orang Yahudi, orang musyrik. Kemudian juga wadahnya juga wadah lulang dari sembelihan unta orang musyrik. Ini gimana nih? Ayo kita tanya kepada Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian Ali dan temannya kemudian mengundang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa wadah. Ini gimana Rasulullah, boleh nggak ini? Ya boleh aja kita gunakan untuk wudhu saja nggak apa-apa, karena ini memang dalam keadaan seperti ini nggak ada air. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ali dan temannya sahabat yang mengikuti Ali ini kemudian menggunakan air tersebut. Kemudian iskau wastaskau, kemudian kita dicurkan saja airnya. Airnya dikucurkan saja, Kemudian satu dengan yang lain saling mengucurkan air yang dari seorang perempuan yang musyrik. Itu asbabul wurudnya seperti itu. Nah, terus analisis lafaz di sini bahwasanya Nabi dan para sahabat itu
bukanlah berlaku untuk Nabi saja atau sahabat saja, tapi berlaku untuk yang lain. Ana nabiyya wa sahabahu jumlatun lidaf'i tawahum ikhtisasi dalika bin nabiyyi. Jadi ini bukan hukum yang tidak hanya berlaku pada Nabi, tapi ini tidak khusus atau ikhtisas pada Nabi, tapi hukum ini juga berlaku pada selain Nabi. Kita semua juga sama menggunakan barang produk orang lain, orang Yahudi, orang Nasrani, ini juga boleh karena hajat, karena kebutuhan. Kemudian temriki fikul hadis, pemahaman hadis, toharatu aniyatil musyrikin. Wadah-wadah orang yang musyrik dianggap sebagai barang yang suci. Ngerti nggih? Ad-dibahu yutahhiru jildal metati. Sama lulang yang disama, yaitu ulang unta yang disama itu barang yang disama itu akan menjadi suci dengan apa itu? Dengan kulit batang itu, kulit batang menjadi suci dengan disama. Ya. Termasuk fal mazadataini min juliti dabaikhil musyrikina wa dabaikhim najasatun. Maka lulang dari sembelihan orang Yahudi, dari beberapa hewan orang-orang musyrik ini dan yang tidak disembelih itu termasuk kategori najis. Terus yang ketiga, taharatu rutubatil musyriki li'anal mar'ata qad basarat al-ma'a wa huwa dunal qulaitaini. Yang ketiga dari pemahaman hadis ini adalah sucinya wadah yang masih basah seorang musyrik perempuan, seorang yang musyrik. Karena seorang perempuan yang musyrik itu adalah dianggap sebagai orang yang najis secara syar'i. Nah, secara syar'i itu dianggap najis. Kemudian ketika kita menggunakan penggunaan barang yang najis dari orang Yahudi atau orang Nasrani dalam keadaan terpaksa atau ittiror atau dalam keadaan darurat, ini boleh saja, asalkan ini ketika kita menggunakan air ini adalah dalam keadaan yaitu menggunakan wadah itu harus dicuci terlebih dahulu. Dan terus yang keempat, sama khatu dinil Islam. Agama Islam itu agama yang penuh dengan toleransi. Kita semua adalah orang yang harus hidup dalam keadaan bisa bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan nabiyyi. Anak kodahan Nabi saat tene mangkoke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ingkasara iku pecah apa kodahan Nabi. Fatakhoda mangko ngalap sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makana sya'bi ing panggonane pecahan atau sentet. Makana sya'bi ing panggonane sentet atau pecahan, sentet. Kalau kiai maknane sentet. Sentet. Makana sya'bi ing panggonane sentet atau pecahan, silsilatan ing rantai, min fiddatin saking seloko, min fiddatin saking seloko. Akhirajang sampun ngetayung hadis sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Hadis nomor 21 kata pada kitab matan, 26 kata pada kitab syarah. Sebagai berikut ini, hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya mangkoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah mangkok yang pecah. Kemudian Rasulullah mengambil tempat yang pecah itu disambung dengan rantai. Rantainya berasal bahannya dari bahan seloko. Perak saiki nggih. Fiddah saiki berarti perak. Berarti rantai yang berasal dari perak. Ya, hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Al-ma'na al-ijmali. Ngeten mriku. Al-ma'na al-fiqhul hadis, pemahaman hadis, tajawazu tadyibil ina'i al-maksuri bil fiddati. Yang pertama adalah boleh mendempul wadah yang pecah dengan perak, ya, dengan perak. Seperti pada yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masyuriyatus syurbi fil qadahi. Ya, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita semua untuk minum di dalam mangkok. Minumnya pakai mangkok. Rasulullah waktu itu nggak pakai gelas tapi pakai mangkok.
Al makna al ijmaliyu aqwalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu tasyri'un li ummatihi. Fawadu al fiddata fi makani sodai minal qadhi wa huwa mawdi'u syaqqi dalilun ala ibahati dalika yusama at-tadbiba. Ucapan Rasul dan pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasulullah adalah menjadi syariat untuk umatnya. Kita semua yang menjadi umat itu bercermin mengikuti syariatnya Rasulullah. Termasuk di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan fiddah, yaitu perak pada tempat mangkok yang pecah, itu adalah menjadi dalil bahwasanya itu semua adalah boleh. Suatu wadah didempol atau dirangkai atau dengan rantai yang berasal dari perak atau soloko adalah hukumnya adalah boleh. Ini adalah apa itu? Yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian maka ini agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah adalah agama yang penuh dengan toleran. Kita bisa bertoleransi, menghormati kepada agama lain, kepada kepercayaan orang lain, kepada perbedaan agama, perbedaan keimanan. Ya, kita orang Islam ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam adalah agama yang banyak toleransi, agama yang penuh toleransi, saling menghargai dan menghormati. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.